Ini untuk kondisi yang belum diedit udah seperti ini cuy. Sekarang gue bakal cobain kalau misalkan si suaranya udah diedit seperti ini. Nah, ini dia hasil suara yang sudah dieditnya, gimana kualitasnya? Jauh lebih crunchy, jauh lebih ASMR, mantap sekali ini. Halo Daners, welcome back to my channel Bibir Sebaiso. Wow, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza, dan kali ini kita bakalan ngebahas lagi tentang masalah mikrofon yang cocok untuk live streaming game. Kira-kira kriteria kayak gimana yang cocok buat live streaming game? Yang paling pasti adalah dia itu mic-nya sensitif. Dia tuh punya pattern yang bisa dibilang bervariatif gitu kan, agar kita bisa improvisasi di saat kita kondisi tertentu. Contohnya nih, misalkan kita lagi live streaming gaming PC butuh jarak dekat, ya kita pakai cardioid. Misalkan kita lagi live streaming game mobile dan butuh jauh, kita bisa pakai yang omnidirectional cuy, ya kan. Nah, kira-kira mic gimana yang bisa seperti itu? Nah, sedang kita tahu sekarang ini banyak banget mikrofon dengan embel-embel gaming yang udah keluaran di pasaran sana. Tapi sebenarnya ada nggak sih mikrofon gaming itu, ya kan? Karena sekarang serba itu gaming gitu kan ya. Jadi mikrofon gaming, kursi gaming, monitor gaming gitu kan. Terus juga ada nanti sempak gaming gitu ya. Banyak banget lah variatif gaming. Padahal sebenarnya itu untuk mikrofon tidak ada yang memang gaming gitu. Kalau mouse gaming oke lah, monitor gaming oke karena dia butuh hertz. Tapi kalau mikrofon yang diperuntukkan untuk gaming kayaknya masih agak sedikit ambigu dan lebih ke gimmick lah gitu cuy. Nah, cuman memang ada mikrofon yang cocok dipakai untuk nge-gaming. Contohnya adalah mikrofon kondenser. Nah, jadi kan ada dua nih tipikal mikrofon yang dipakai untuk broadcasting. Kayak dynamic mikrofon itu contohnya kayak mic masjid, mic vokal gitu kan, kayak mic podcast. Itu cocoknya pakai dynamic mikrofon karena dia tidak terlalu sensitif dan si mic-nya harus nempel di mulut kita. Nah, ada lagi juga tuh kayak mikrofon kondenser. Nah, rata-rata kalau buat live streaming game cocoknya pakai mikrofon kondenser biar itu lebih sensitif. Nah, kali ini ya di depan gue ini sudah ada mikrofon yang cocok dipakai buat live streaming game. Ini adalah keluaran terbaru dari Vivin, cuman gak baru-baru amat sih, ya udah beberapa bulan. Cuman menurut gua ini orang-orang belum tahu kalau mikrofon ini tuh cocok banget dipakai buat live game karena sensitivitasnya yang benar-benar sangat oke, dan dia memiliki 4 pattern di saat kita pengen live streaming game biar ada kondisi tertentu. Di saat orang nggak bisa ngedengar suara kita bisa ganti patternnya. Nah, oke, di depan gue sudah ada mikrofonnya sekarang, yaitu adalah Vivin K690. Suatu mikrofon kondenser yang memiliki 4 multi pattern ya, ataupun bisa dibilangnya 4 pick up pattern, yang dimana lu bisa nanti merubah direksional lu. Misalkan nih ya, lu pengennya ada stereo begitu kan, lu pakai buat cover lagu, dipakai buat apa, itu bisa semuanya di sini ya. So, oke, jadi barangnya sekarang ada di depan gue dan kita akan bakal unboxing barang-barang semua. Tapi sebenarnya ini mikrofon udah gue pakai selama 3 hari, cuman biar lebih greget kita unboxing barang-barang. Gue masukin lagi unboxing barang-barang. Oke, kita langsung ke depan ini. Ini masalah desain kemasannya menurut gue sangat super premium banget. Ini udah Vivin understand your voice better. Di sini pun juga sistem recruitmentnya, dan di sini ada petunjuk-petunjuk dan lain-lainnya yang bisa kalian nanti gue bakal bacain setelah gue pasang di sini biar lebih crunchy lah suaranya. Oke, kita langsung buka aja ya. Di sini soft cover ini. Ini soft cover jadi premium banget lah untuk harga semurah ini udah sangat premium ya. Kita akan ke bawahin dulu. Dan kita akan langsung aja ya kan, kita perawanin si mikrofonnya ini. Buka. Mantap ini kan. User gue ini udah pasti kalian gak akan baca ya. Kalau ada busa di sini sebagai pelindung kalau misalkan kalian kirim jauh-jauh, itu ini pasti udah aman banget. Dan di sini kita langsung dapat si mikrofonnya. Oke, sebelum ke mikrofon kita akan buka dulu. Yang pertama udah pasti ini mungkin adalah kabel ya kan. Kabelnya tipikal kayak gimana? Di sini mungkin ada sedikit kekecewaan gua karena di sini masih menggunakan kabel USB micro yang bisa dibilang kayak casan Asia dulu cuy ya. Cuman nggak jadi masalah sih, tidak mempengaruhi masalah suaranya. Gua udah tes juga, suaranya masih oke aja ya. Oke, kita ke pinggirin dulu di sini, dan di sini ada apa lagi nih ya. Nah, di sini ada mounting, yang dimana kalau misalkan mikrofon bulat seperti ini tuh mountingnya agak susah, jadi kita dikasih extra mounting, dan kita akan langsung buka si mikrofonnya. Nih, ini dia mikrofonnya cuy, yang bener-bener super garang banget, gagah, keren, gila, dan bobotnya. Wih, mantep sih ini ya. Mantap lah, kita kepinggirin dulu ya semuanya ya, dan nanti kita akan review bareng-bareng gitu, kita cobain bareng-bareng. So, oke, jadi inilah unit yang kita bakal dapat kalau misalnya kita beli si Vivin K690 ini. Yang pertama ya, ini mountingnya nih ya, ini mounting kalau misalkan kalian nanti pengen dipakai ke boom up, kalian tinggal puter masukin ke sini ya.
Yang kedua nanti ada kabel USB yang lumayan agak panjang di sini ya, berbeda dengan yang K699 kemarin. Itu kan 669 itu yang masih pendek, ini detachable. Lo bisa ganti kalau mesti kurang panjang ya. Cuman di sini masih sayangnya, gue sayangin dia masih kayak pakai casan Asia USB Type B yang udah kira-kira agak jadul gitu ya. Oke, selanjutnya di sini adalah mikrofonnya nih, Vivin K690 yang menurut gue ini garang parah banget, keren banget. Jadi ini masukin frame pun ini nggak malu-maluin cuy ya. Ini kelihatan orang pasti penasaran banget, bang itu pakai mic apa bang? Pasti itu ya, pasti banget, dan kualitas suaranya pun nanti kita akan tes langsung ya. Oke, jadi di sudah ada kita akan melakukan perakitan. Di sini gua akan rekam pakai Audacity sambil kita baca-bacain spesifikasi plus minusnya, terus build quality-nya ya, dimasuk ke scene berikut ini cuy. Oke, sekarang gua udah instalasi si mikrofonnya ini, dan instalasinya itu gampang banget ya kan. Lu tinggal colokin aja si USB ini ke laptop ataupun ke PC dan dia akan otomatis plug and play. Nah, gimana hasil kualitas suaranya di sini menurut lu cuy? Menurut gue ini sudah sangat oke banget ya kan. Volumenya tinggi begitu kan, terus punya suara yang benar-benar sangat crunchy dan dia sangat minim banget noise-nya ya. Cuman kalau gue lihat ini agak sedikit kegedean, kita akan sedikit kecilin dulu sebentar ya. Nah, untuk kecilinnya kita harus lihat di belakang. Sip. Nah, ini ya, ini di angka jam 12-an ya. Jam 12-an, dan menurut gue ini udah agak sedikit gede untuk jam 12 dah. Ini untuk kondisi yang belum diedit udah seperti ini cuy. Sekarang gue bakal cobain kalau misalkan si suaranya udah diedit seperti ini. Nah, ini dia hasil suara yang sudah dieditnya, gimana kualitasnya? Jauh lebih crunchy, jauh lebih ASMR, mantap sekali ini. Ya kan, keren banget ya kan suaranya. Wih, karena dia ini memiliki spesifikasi yang sangat luar biasa banget. Tapi kita sebelum ngomongin spesifikasi, kita ngomong dulu dari masalah desainnya ini. Gua suka banget dengan masalah desain si Vivin K690 ini. Jadi dia ini benar-benar sangat unik banget, berbeda dengan mikrofon-mikrofon yang sudah di luaran sana gitu cuy. Modelnya benar-benar sangat klasik gitu. Jadi kalau misalnya masuk in frame, orang itu bakal penasaran lu pakai mikrofon apa cuy. Belum lagi dengan masalah build quality-nya yang sangat kokoh banget, yang bener-bener lu nggak akan ragu lagi gitu kalau misalkan pakai si mikrofon ini tanpa yang namanya boom arm. Cukup pakai stand bawaannya ini aja dia udah sangat kokoh banget, dan ya bisa dibilang ini nggak akan tergoyah di meja kalian cuy. Oke, kita balik lagi dari ngomongin masalah desainnya ya. Di sini ada beberapa hal yang pengen gua kasih tahu untuk masalah desainnya. Yang pertama, di bagian depan ini kita ngomong di bagian mana sih? Jelas banget kita ngomong yang ada di bagian LED-nya ini cuy. Karena lu bisa lihat ini ada LED warna hijau. So jadi kita bakalan ngomongin di depan LED-nya ini. Ya, di depan LED-nya karena ada orang yang terbalik gitu. Patokannya kalau misalkan yang mikrofon model seperti ini, ngomong ada di depan LED ini. Nah, di sini ada tombol volume. Di tombol volume ini, knob volume ini tuh bukan knob volume dari si mic-nya, tapi ini adalah knob volume untuk monitoring. Karena si mikrofon ini tuh ada jack untuk kita monitoring si suara kita, jadi bisa berupa sound card juga untuk si mikrofon ini. Jadi selain dia untuk masukin output, dia pun juga bisa input gitu cuy ya. Lalu di sini ada tombol mute, dan kita akan cobain tombol mute-nya. Nah, ini ada suaranya. Di sini pun tidak ada pergejolakan gitu ya. Kalau bahasanya itu pergejolakan kalau misalnya kita dari mute ke yang non mute gitu. Kalau misalnya kita lihat di belakangnya nih ya. Kalau misalnya lihat belakangnya, di sini ada tombol volume ya, ada knob volume lagi yang dimana ini adalah baru volume si mikrofonnya. Nah, di sini kan gua pakai di angka jam 12 yang menurut gue ini udah yang sangat oke banget dan mentah banget bahasanya itu, kalau enak dipakai buat ngedit di angka jam 12-an gitu. Berbeda dengan K669 kemarin kita harus di jam 5, ini cukup di jam 12 saja udah sangat oke. Yang paling menarik itu di bagian bawah ini ada knob untuk yang masalah multi-filternya. Di sini bakal gue jelasin untuk masalah multi-filternya. Yang pertama yaitu di sini dia ada yang namanya stereo. Apa itu stereo? Jadi biasanya untuk stereo itu kan ada dua, kiri dan kanan. Kalau misalkan kita ngomong di bagian depannya itu pasti akan terdengar di telinga kanan kalian aja. Kalau misalkan kalian pakai headset ya, misalnya headsetnya stereo, kalian kalau misalkan ngomong dua bagian depan itu bakal di bagian kanan. Kalau misalkan kita ngomong di bagian belakang itu bakal kedengar suara kiri. Cocoknya dipakai buat apa sih yang stereo kayak gini? Biasanya untuk kayak tek-tek gitar. Gitar kan itu adalah kanan kiri. Jadi misalkan mereka untuk gitar yang rhythm itu di depan, misalkan di kanan. Untuk yang melodi biasanya di bagian yang kiri. Nah, rata-rata dipakai untuk YouTuber itu kayak untuk ASMR biar suaranya tuh jauh lebih crunchy, jauh lebih enak gitu untuk yang stereo. Oke, yang kedua ada bentuknya yang lingkaran ini. Nah, yang lingkaran ini adalah omnidirectional. Ini hampir sama seperti yang K669 kemarin. Jadi dia bisa menangkap jauh lebih sensitif di seluruh ruangan kalian. Ini cocoknya kayak misalkan dipakai kayak buat meeting cuy. Nah, lalu yang ketiga di sini ada yang bentuknya seperti angka apa ini ya? Bentar, aku lupa. Kayak ini, kayak apa ya, kayak love gitu, yang artinya adalah cardioid. Jadi yang paling cocok ini menurut gua kayak buat ngomong-ngomong kayak itu lebih cocoknya ke cardioid. Jadi dia bisa menangkap untuk di bagian depannya aja gitu cuy. Jadi kayak misalkan di pinggir kiri kanannya dia hanya mungkin tidak akan, volumenya tidak akan terlalu tinggi dibanding kita ngomong di bagian dadanya ini. Nah, yang terakhir nih, ini ada yang logonya
berbentuk angka 8, yaitu yang dimana dia adalah bidireksional. Berbeda dengan stereo. Kalau stereo kan kita ngomong di depan kedengarnya di telinga kanan gitu kan, ngomong di belakang dia kedengarnya kiri. Kalau yang bentuk 8 ini bidireksional. Kalau misalkan kita kayak ngobrol berdua nih, misalkan gue lagi ada orang di depan gue ini, dia ngomong, dia pasti bakalan terdengar dua-duanya secara stereo begitu cuy ya. Kalau misalkan yang hampir berbeda sih dengan yang stereo gitu. Kalau stereo lebih diperuntukannya kayak buat recording gitar, kalau yang bidireksional kayak kita wawancara gitu cuy ya. Sekarang kita akan cobain satu persatu untuk yang masalah si multi patternnya. Yang pertama kita akan cobain dulu di ini. Nah, ini adalah suara stereo. Kalau misalkan kalian pakai headset, baru bisa kedenger perbedaannya. Nah, ini mungkin gua bakal kedenger di telinga kanan gitu kayak. Nah, sekarang kita ngomong di belakangnya untuk biasa kedenger telinga kiri. Oke, ini bagian belakangnya. Jadi kalian mungkin bisa ngedenger suara gua gitu kan di sebelah kiri kalian. Ini depan gitu kan. Ini belakang gitu. Nah, itu untuk yang stereo. Selanjutnya di sini gua bakal yang omnidirectional. Nah, oke, ini untuk yang omnidirectional yang dimana suara sekitar bakalan jauh lebih kedengar. Kita akan contoh nih di belakangnya. Nih suara-suaranya biar bakal kedengar. Gua akan lingkarin di sini. Halo, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Dia bakalan seimbang nangkap semua yang ada di lingkaran kalian. Ini cocoknya kayak buat meeting ya. Oke, selanjutnya tadi cardioid. Cardioid sih kayaknya nggak usah dites karena tadi lu juga udah ngedengerin suara gua yang awal itu adalah yang cardioid. Selanjutnya kita yang bidireksional. Nah, ini yang terakhir bidireksional yang dimana kita bisa ngedengar suara depan dan belakang ya. Jadi kayak buat wawancara gitu kan, lu ngomong di depan dan ada lawan bicara lu di belakang. Nah, ini pakai yang bidireksional cocoknya kayak misalkan lu kayak bikin podcast gitu dan cuma pakai modal satu mic, itu bisa banget cuy. Nah, oke, selanjutnya di sini gua bakal bacain untuk masalah spesifikasi tertulis yang ada di dalam dusnya ya. Mungkin aja kalian sebagai patokan nih berapa dB ataupun berkayak ya ada di scenes berikut ini cuy. Oke, Vivin K690 dengan technical specification bahwa dia power supply-nya di 5 volt 80 mA sampai dengan 150 mA. Polar pattern cardioid omni and stereo pickup pattern. Frekuensi responnya di 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Sensitivity di minus 45 dB kurang lebih di 3 dB. Maksimal SPL-nya di 130 dB at 1 kHz. SN rasionya di 65 dB. Untuk approximate stage and wake-nya, stage mikrofonnya diameternya sekitar 66,55 mm dengan dex 10 base-nya ini L-nya di 127 mm dan wake-nya di 110,5 mm gitu coy. Untuk height-nya di 166 mm gitu kan, terus tinggi beratnya di sekitar 980 gram, hampir 1 kilo. Jadi kalian kalau misalkan mau barbel ria boleh pakai si mikrofon ini ya cuy ya. Nah, lalu di sini sistem recordnya cukup bisa pakai Windows 8, Windows 7 juga masih oke, Windows Vista gitu kan masih bisa oke dengan high speednya di 256 minimum RAM ya. Udah pastilah nih cukup untuk RAM kalian ya. Lalu di sini pun juga support untuk Macintosh ya untuk macOS. Jadi kalian misalnya yang pakai macOS bisa pakai si Vivin ini ya. Vivin understand your voice better. Nah, oke, sekarang kita akan matiin suara editingnya lagi. Sah ya kan. Jadi sekarang di sini gua bakal cobain untuk masalah gangguan frekuensi di tipe cardioid ini yang biasa rata-rata dipakai untuk live streaming gaming mobile gitu cuy. Yang pertama, sekarang kita akan cobain untuk masalah ketukan-ketukan. Gangguan frekuensi di bodinya. Oke, sini cuma agak keras karena volumenya juga tinggi ya. Lalu dari meja. Oke, sekarang kita akan coba ting 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 ting. Misalkan ada tukang nasi goreng lewat. Enggak ting 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 ting. Kenapa nggak ting 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 ini? Oke, lalu selanjutnya sini kalau misalkan kalian live streaming gaming PC dan pakai keyboard mechanical blue switch. Oke, menurut gue ini sih bisa reduce dengan baik dan cocok banget dipakai buat kayak live streaming gaming mobile. Kalau misalkan kalian nanti pengen kayak podcast, kalian bisa
pakai untuk pilihan si patternnya ini. So jadi gimana kesimpulannya untuk mic Vivin K690 ini? Ya ada beberapa poin yang menjadi catatan di saat kalian pengen ngebeli si mikrofon ini. Yang pertama, ini sumpah worth it banget. Dengan harga semurah ini lu bakal mendapatkan bodi yang sangat kokoh banget, sangat kuat banget, dan kualitas suara yang sejernih ini cuy ya. Yang keduanya juga ya, kita ini udah tahu kalau Vivin ini memang khusus untuk produsen mikrofon. So jadi kita nggak usah khawatir lagi dengan masalah garansi ataupun ada keluhan-keluhan seperti kayak gimana. Dia sudah pasti tahu kendalanya di mana. Dan yang ketiganya, mikrofon ini tuh benar-benar memiliki pattern yang sangat unik banget. Jadi so kalian cukup pakai mikrofon ini, bisa dipakai untuk segala kondisi, recording, live streaming, podcasting, cover lagu, semuanya bisa banget. So jadi all in one dalam satu mikrofon dan memiliki harga yang sangat murah, sangat worth it banget, hanya bisa dimiliki oleh Vivin K690. Mantap ya kan? So jadi begitu aja untuk review gue tentang mikrofon ini dan sangat worth it banget. So jadi kalau misalkan kalian mau beli mikrofon, langsung cek link di deskripsi yang di bawah. Dan jangan lupa dan kesemuanya pada waktunya, hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya kau beriman. See you next video. Bye bye.